Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu kembali di dalam rangka syiar Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan membawakan tema tentang zakat. Zakat itu bertumbuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kewajiban zakat ini di ayat 43 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa ataz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat ini bukan tanpa maksud. Kalau kita mau memahami ayat ini dan kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya, dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, kita bisa punya kesimpulan bahwa ketika seseorang sudah sholat dengan benar, insya Allah rezekinya berlimpah. Dan dipastikan dengan kelimpahan rezeki ini maka Allah perintahkan untuk bisa berzakat. Ini kalau sholat kita benar, sholat kita sesuai dengan syariatnya, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga bisa berzakat. Nah, ini yang pertama-tama kita harus yakinin ini, karena perintahnya bergandengan. Jadi zakat ini adalah ibadah harta. Dari kata zakat ini saja memiliki makna pertama zaki, suci, bersih. Kemudian ada makna an-numu, artinya bertumbuh. Nah, jadi kalau kita berzakat, harta kita itu bukan berkurang, tetapi bertumbuh, bertambah. Harta bagi yang muzaki. Nah, harta yang kita zakatkan dan disalurkan kepada asnafnya, 8 asnaf itu juga tidak berkurang, bukan menambah miskin para penerima zakat, tetapi akan menambah, mengkayakan juga para penerima zakat. Ini maknanya bertumbuh. Kemudian zaki atau zakat itu mensucikan. Ini Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam surat Al-Baqarah bahwa surat At-Taubah bahwa zakat itu wajib ya, dan harus ditegakkan oleh sistem negara. Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudz min amwalihim shadaqatatu tahhiruhum. Nah, ambillah amwalihim, harta-harta mereka, sedekah sebagai sedekah wajib, tutahhiruhum, yang dengan sedekah itu untuk mensucikan mereka, ya, mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta dan mensucikan jiwa dengan zakat atau dengan sedekah itu. Washolli alaihim, dan berdoalah kamu para amil alaihim, atas mereka, untuk para muzaki. Inna sholataka sakana, sesungguhnya doa-doa kamu itu menenteramkan bagi mereka yang muzaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ini Allah jelaskan di sini bahwa kewajiban zakat itu harus ditegakkan dalam sistem, diambil oleh amir, ghuz, sebagai membersihkan harta dan mensucikan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk para amil mendoakan para muzaki, dan yang dengan doa itu untuk menenangkan
memberi kenyamanan, ketenangan bagi para muzaki. Rasulullah SAW pernah mengajarkan suatu doa pada para amil, ya, para sahabat juga pernah memberikan zakatnya kepada Rasul, dan Rasul mendoakan para pemberi zakat itu, langsung mendoakan. Salah satu contoh doa bagi amil atau penerima zakat terhadap muzaki adalah ajrakallah fima a'taita wa barakallah fima abqaita. Kita perhatikan dalam doa ini bahwa ajrakallah fima a'taita, balasan bagi Allah untuk kamu telah tentang apa yang engkau berikan. Kemudian barakallah fima abqaita, Allah memberkahi terhadap kamu apa yang engkau tinggalkan. Jadi ini dari doa ini jelas semuanya bertumbuh, harta itu bertumbuh. Harta yang kita berikan sebagai zakat akan berkembang, disalurkan dengan tepat kepada para mustahik, ya, fakir, miskin, amil, gharim, mu'allaf dan lain sebagainya. Ini khusus zakat. Maka artinya sangat bertumbuh, ya, tidak rugi. Harta yang kita berikan mampu menumbuhkan ekonomi, mampu menumbuhkan kesehatan, mampu menumbuhkan kenyamanan sosial, mampu menumbuhkan persaudaraan di antara umat Islam, khususnya dengan yang miskin terhadap yang kaya. Dan bagi muzaki yang berzakat ini akan menumbuhkan keimanannya, meyakinin bahwa harta itu dari Allah, dan dengan ringan memberikan kembali kepada kewajiban untuk menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan, dan menumbuhkan harta itu sendiri. Karena harta yang telah dizakati ini memberikan keberkahan. Allah mengundang keberkahan dari Allah SWT, sehingga badan kita menjadi ceria, hati kita menjadi lapang, dan kita tidak akan khawatir terhadap kemiskinan yang selalu dijadikan setan untuk alat menggoda manusia. Sehingga banyak orang-orang yang enggan melaksanakan zakat karena dibisik-bisiki oleh setan supaya kamu berzakat itu harta kamu berkurang. Tidak, harta kita justru bertambah, bertumbuh. Walaupun kalau dalam kenyataannya mungkin berkurang 2,5%, tapi pada hakikatnya bertumbuh. Coba para sahabat semua perhatikan diri kita masing-masing, mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita yang rutin berzakat. Kita perhatikanlah kehidupannya makmur, aman, nyaman, anak-anaknya sekolah dengan tenang, berhasil, ibadahnya juga terjaga. Nah itu bertumbuh di situ. Karena apa? Kesucian jiwanya juga dia dapatkan karena menyadari bahwa ini harta dari Allah, maka menunaikan zakat sebagai perintah Allah adalah hal yang ringan gitu. Jadi labbaik gitu. Ada perintah Allah, labbaik, siap laksanakan. Nah, itulah maknanya bahwa zakat itu memang menumbuhkan. Nah, kita tidak ada data persis ya keberhasilan zakat kita ini sudah menumbuhkan atau mengentaskan beberapa kemiskinan, tapi pada kenyataannya juga membantu. Mungkin perlu lembaga-lembaga amil zakat bisa mengadakan survei atau penelitian terhadap keberhasilan dari zakat yang kita salurkan ini. Tahun lalu 2023 itu seluruh lembaga amil zakat nasional itu berhasil mengumpulkan 33 triliun. 33 triliun ya. 2024 belum ada datanya dari 711 amil zakat secara nasional. Mudah-mudahan ketika para amil zakat ini berkoordinasi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dakwah, sehingga bisa mempercepat penumbuhan ekonomi baru kerakyatan ya, mengentaskan para mustahik ya, terutama pada di bidang pendidikan ya, karena salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan pendidikan yang baik kepada para mustahik. Saya kira demikian.
Kita yakini dan kita fakta sudah melihat bahwa zakat itu menumbuhkan harta yang kita berikan dan menumbuhkan harta yang masih ada pada para muzaki. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.